Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan bahas lagi tentang pergerakan harga dari Shiba Inu ya. Dan untuk Shiba itu belum banyak lagi untuk event yang mereka sharing atau yang mereka post. Di Twitter masih yang kemarin-kemarin lagi dan belum ada yang terupdate sih. Mungkin next time kita bahas kalau ada event yang baru, tapi kita akan coba untuk bahas untuk pergerakan dari harga Shiba. Di perdagangan hari ini Shiba ada di kisaran 0,0-nya 4 kali 10.79, yang mana harga saat ini merupakan area dari support ya untuk Shiba. Sebelumnya juga area tersebut bisa menjadi area yang menahan Shiba dari penurunan ataupun dari kenaikan sih sebenarnya. Jadi di sini sudah berulang kali Shiba itu mantul di area tersebut, dan sepertinya di posisi sekarang ini merupakan bisa menjadi area support yang kuat untuk Shiba. Akankah Shiba Inu akan mantul teman-teman di area saat ini? Di sini aku akan coba untuk aktifkan untuk EMA 99, masih jauh banget di atas. Tapi untuk EMA 99 ini sangat berpotensi untuk menjadi area resistance untuk Shiba Inu ke depannya. Dan kalau kita cek dari MACD-nya masih hijau ya. Untuk histogramnya ada golden cross di sini, which is ini merupakan tanda bahwa kenaikan itu akan segera, ataupun tren naik itu akan segera datang. Cuma kita nggak tahu kapan pastinya market akan naik. Cuman dalam kesempatan seperti ini, sepertinya sih ada peluang untuk Shiba untuk mantul di area tersebut. Nah, teman-teman, ini sudah koleksi Shiba atau belum nih? Kalau kita lihat juga dari bentuk candle-nya, di sini ada spinning top ya, spinning top, kemudian diikuti dengan candle hijau berikutnya, ya long stick candle lah, long stick candle, dan sekarang lagi di maintenance untuk candle baru. Akankah candle berikutnya ini adalah candle hijau? Kalau kita lihat sementara masih di develop, kita nggak tahu nanti closingnya akan jadi candle hijau atau candle merah untuk time frame satu harinya. Tapi kalau ini akan menjadi candle hijau, ini akan menjadi tanda positif untuk Shiba Inu. Kalau kita lihat dari volume perdagangan itu masih sangat rendah teman-teman hari ini, hari Minggu tanggal 29 Mei, dan memang wajar untuk volume perdagangannya sangat rendah. Ya, cuma kita harus lihat sampai closing candle besok. Jadi kalau memang dalam malam ini atau hari ini candlenya warna hijau dan volume perdagangannya naik, ada indikasi bahwa area tersebut atau area saat ini untuk Shiba merupakan salah satu indikasi kalau Shiba berpotensi untuk mantul di area sekarang. Nah, itu menurutku yang mungkin terjadi. Cuman kita kalau kepastiannya itu belum tahu pasti ya. Seperti apa, tentunya akan market yang menjawab nantinya teman-teman. Kalau kita cek juga di time frame 4 jam, Shiba ini sebenarnya bergerak dalam sebuah channel penurunan. Yes, ini mirip kayak descending channel. Kalau kita misalkan cek descending channel, nah itu polanya kayak gini teman-teman. Dan pola descending channel ini biasanya endingnya adalah pola reversal. Kalau itu benar, maka kita mungkin hanya menunggu waktu saja di mana titik-titik reversal untuk Shiba ke depannya. Yang menurutku sangat potensial adalah ya area sekarang teman-teman. Jadi area di support 0,04 kali 10.28 ini merupakan area potensi menjadi area bottom line untuk Shiba. Dan juga sekarang sepertinya ini sudah mulai ada tanda-tanda peningkatan nih. Mungkin potensinya dia akan membuat beberapa swing high yang baru ya. Kalau misalkan kita menggunakan Elliott Wave, mungkin di sini kita tarik wave 1, wave 2, atau mungkin ya di sini sedang on the way wave 3. Kemudian kita akan melihat nanti wave 4-nya di mana, dan at the end wave 5. Ya, berarti kalau memang benar, berarti sekarang kita mungkin on the way cari wave 3-nya. Dan biasanya sih aku pakai ini Fibonacci
tarik ke potensial wave 2, maka kita bisa menemukan beberapa area, mungkin bisa sampai sini untuk wave 3-nya, wave 4-nya mungkin ada di sini, dan wave 5-nya ya berikutnya. Berarti tanda-tanda di mana nanti Shiba Inu akan mengalami reversal, teman-teman. Nah, ini masih berupa analisa pribadi aja, belum tentu kejadian. Cuman potensinya sudah mulai ada, tanda-tandanya sudah mulai ada. Kalau kita cek juga di MACD, histogramnya udah hijau, golden cross sudah terjadi. Ya, ini merupakan tanda yang bagus sebenarnya untuk market. Coba kita aktifkan untuk relative strength index. Untuk RSI dia sudah lewat ya fase jenuh jualnya, dan sekarang kita ataupun untuk RSI-nya sudah mulai naik nih, memberikan indikasi bahwa adanya potensi-potensi kenaikan yang mungkin terjadi pada Shiba dalam jangka waktu dekat, teman-teman. Jangka waktu beberapa hari. Ya, semoga aja dikasih naik dulu. Kalau bisa sih breakout dari channelnya, kemudian reverse lagi untuk area resistance yang kuat. Untuk Shiba Inu itu ada di kisaran 0,0-nya 4 kali 1798. Which is ini sangat possible untuk Shiba dicapai ya. Karena kalau kita cek di sini channel, oke, kita tarik dari swing high ke swing low, dan ketika dia breakout maka potensinya itu bisa sampai ke 0,044 kali 1479. Kalau kita cek menggunakan price range, maka potensial profitnya itu bisa sampai sekitar 21% untuk Shiba. Tapi seperti yang kita tahu kalau Shiba ini bukan koin sembarangan ya. Jadi sometimes ketika dia ngepump itu bisa sangat signifikan, teman-teman. Ekspektasiku sih bisa sampai ke area resistance yang kuat ini. Cuman untuk sampai ke sana tentunya kita perlu melihat si Shiba ini untuk mantul dulu atau breakout dulu dari area channel ini, barulah ke depannya kita bisa melihat potensi kemana Shiba, apakah dia akan berhasil untuk mantul ya untuk pergerakannya di area support tersebut, ataukah justru malah kena bantingan lagi nih. Jadi pergerakannya cenderung oke kalau menurut aku, naik sometimes. Nah, sekarang dia lagi kepantul atau ketahan di area support. Jadi area resistance terdekat tentunya ada di sini ya, di 0,04 kali 1191, dan untuk targetnya itu ada di resistance berikutnya di sini. Untuk target terdekatnya. Jadi kurang lebih itu, teman-teman, dan kebetulan di area sini juga bisa menjadi area resistance untuk Shiba. Jadi ini adalah potensi yang mungkin kita akan lihat pada Shiba Inu dalam jangka waktu dekat. Kalau kita lihat juga dari MACD dia udah naik ya. Jadi untuk indikatornya cenderung naik. Semoga ini adalah indikasi yang bagus untuk Shiba Inu, setidaknya untuk mengalami fase retrace terlebih dahulu. Dari RSI juga confirm, ini kayak bullish divergence gitu, teman-teman. Cuman untuk kesana juga perlu waktu dan tidak akan dalam jangka waktu dekat, terutama karena market saat ini itu lagi dalam keadaan ketakutan parah. Jadi isu-isu belakangan itu membuat market ya ketakutan ya, teman-teman. Jadi banyak orang yang takut untuk masuk ke market. Tentunya peningkatan yang terjadi pada Shiba sangat dinanti. Cuman kita juga harus tetap sabar, pantau terus marketnya. Kira-kira kapan market akan setidaknya retrace, teman-teman. Kalau kita lihat dari jangka waktu panjang, memang ya semestinya dikasih untuk naik lagi, testing ke area resistance. Kemudian di area resistance sini aku mungkin akan mulai untuk jualan lagi. Kemungkinan menurut aku pribadi ketika Shiba sudah menyentuh area resistance di sini di 0,04 kali 19 atau 18 itu kira-kira, jadi kemungkinan akan kepantul lagi nih, turun lagi ke bawah mencari area support yang kuat untuk Shiba. Jadi itu adalah potensial yang mungkin terjadi, dan aku akan mulai untuk jualan lagi untuk Shiba yang sudah aku akumulasi di level-level saat ini. By the way, aku belum beli Shiba sama sekali, teman-teman. Jadi aku akan cari momen yang pas. Kalau memang tanda-tanda bullish semakin meyakinkan dalam beberapa hari, itu aku akan pikirkan lagi untuk melakukan akumulasi. Cuma kalau sekarang jujur aja belum. Oke, itu tadi potensi-potensi yang mungkin terjadi pada Shiba.
Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kita akan coba cek juga di time frame yang lebih kecil, di time frame satu jam, time frame 1 jam. Kondisinya Shiba lagi ketahan di EMA 99 yang merupakan area resistance yang juga cukup kuat untuk Shiba. Tentunya kita mungkin akan melihat potensi-potensi gimana Shiba bisa aja reject di area tersebut, dan mungkin bisa turun terlebih dahulu, mencari area support di mana dia siap untuk mendapatkan pijakan untuk naik berikutnya, teman-teman. Dan kalau di sini dilihat dari MACD ada kecenderungan potensial bearish divergence dalam jangka waktu pendek di time frame time frame 1 jamnya. Jadi hati-hati kalau mau masuk. Mungkin kita akan lihat Shiba turun dulu, kemudian dia bisa naik lagi mencari area resistance, barulah nanti kita bisa untuk entry. Jadi untuk area resistance saat ini ada di 0,04 kali 1084 ya teman-teman. Dan untuk jangka waktu pendek ya itu sih masih ada potensi untuk koreksi. Cuma kalau untuk kita lihat dalam jangka waktu agak panjang, seperti beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, aku lebih optimis kalau market setidaknya bisa retrace terlebih dahulu. Oke, sekian aja untuk Shiba Inu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, selalu lakukan riset sendiri. Do your own research. Jadi jangan lupa kalau teman-teman misalkan masih kebingungan juga tentang analisa Shiba untuk jangka waktu yang agak panjang, mungkin kita akan update berkala ya. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian memang butuh untuk pendapat aku pribadi atau analisa aku pribadi tentang Shiba Inu. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Kita banyak sharing tentang kripto ya di sini, market future, spot market, berita-berita juga kita banyak sharing. Teman-teman bisa temukan linknya di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.